Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar dari sosok seorang wanita yang sangat-sangat pemberani. Wanita yang disegani oleh kaumnya karena keberaniannya, karena kecerdasannya, karena kecekatannya, ya. Dia adalah Hindun binti Utbah. Dan subhanallah, kita nanti akan belajar dan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Seorang wanita yang dulu sangat-sangat memusuhi Islam, sangat-sangat benci terhadap Islam. Wanita yang dulu ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Kemudian cahaya Islam datang kepada wanita ini dan dialah menjadi wanita terbaik ketika sudah masuk dalam Islam. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdussyam al-Abshamiyah al-Qurashiyah. Beliau adalah seorang wanita Arab. Kalau sudah kita lihat Hindun, ya kita lihat nasabnya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdussyam bin Abdi Manaf. Berarti dari kalangan Bani Abdi Manaf, ya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Quraisyiyah. Dan Quraisy ini, suku Quraisy ini adalah suku yang sangat-sangat disegani, yang sangat-sangat mulia di masa-masa jahiliyah di kota Makkatul Mukarramah. Ibunya Hindun, kalau bapaknya namanya Utbah, ibunya adalah Safiyah binti Umayyah bin Haritha bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Dzikwan bin Sa'labah. Masih ingat? Sa'labah kita pernah bahas ya. Bin Bahta bin Salim. Jadi Hindun memiliki kedua orang tua yang memiliki kemuliaan. Ini memang dari jalur nasabnya saja, Hindun ini adalah seorang wanita yang terkemuka di kaumnya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Hindun sifat-sifat yang agung, ya, sifat-sifat yang mulia, dan Allah yang memberikan. Hindun terkenal dengan kefasihan bicaranya. Hindun terkenal orang yang sangat berani menyemangati siapapun yang ia jumpai, ya. Hindun terkenal berjiwa besar, ya, tidak menjadi wanita yang cengeng, tidak menjadi wanita yang senantiasa menitikan air mata, tidak. Hindun itu terkenal dengan seorang wanita yang berjiwa besar, seorang penyair. Hindun juga sangat bagus ketika beliau melantunkan syair-syair yang dibawanya. Beliau juga seorang yang cerdas, ya, seorang yang bijak. Maka tidak heran kalau banyak kaum laki-laki pada zamannya ingin memperebutkan Hindun. Jadi karena memang Hindun ini kalau dilihat nasabnya orang terkemuka, juga sifat-sifat yang telah Allah titipkan kepadanya, juga sifat-sifat yang sangat mulia. Hindun tidak mau kalau dia itu direndahkan, dihinakan, itu tidak mau. Maka ketika itu datanglah seorang laki-laki untuk menikah dengan Hindun dan ayahnya menikahkannya dengan laki-laki ini. Jadi ketika itu suami pertama Hindun adalah Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau menikahi Hindun dan memiliki anak, di antara anaknya yaitu Abban. Dan Hindun, teman-teman, itu Adz-Dzahabi menuturkan bagaimana sifat yang dimiliki oleh Hindun. Kata beliau, Hindun itu adalah seorang wanita Quraisy kala zamannya yang paling cantik dan berakal. Maka Faqih yang menikahi Hindun adalah laki-laki yang beruntung, ya. Coba kalau kita zaman sekarang ada laki-laki dapat kembang desa. Ketika itu Faqih adalah laki-laki yang beruntung karena mendapatkan belahan jiwanya. Dan istrinya adalah wanita yang tercantik di kaumnya. Wanita yang tercerdas di kaumnya. Subhanallah. Dan ketika itu Allah mentakdirkan, ya, kehidupan Hindun dengan suaminya yaitu Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dalam keadaan tidak baik. Akhirnya terjadilah sebuah perceraian di antara keduanya dan menjandalah Hindun. Dan ketika Hindun menjanda, maka ia berkata kepada ayahandanya. Apa yang dikatakan oleh Hindun kepada ayahnya? Kata Hindun kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku adalah seorang wanita yang dewasa. Aku sudah bisa berpikir. Aku adalah wanita yang berakal. Maka jangan kau tawarkan atau jangan kau nikahkan seorang laki-laki pun
kecuali engkau telah menawarkannya terlebih dahulu kepadaku. Jadi zaman dulu Fakih ini memang laki-laki yang dinikahkan ya oleh ayahnya Hindun ya tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada Hindun. Maka Hindun mewanti-wanti ayahnya, wahai ayah, nanti kalau engkau ingin ya menikahkan seorang laki-laki denganku, tawarkan dulu kepadaku. Suatu hari ayahnya datang kepada Hindun ya dan mengatakan, wahai Hindun, telah datang 2 orang laki-laki yang ingin melamarmu. Maka aku tidak akan menyebutkan namanya, kata ayahnya. Aku hanya akan menyebutkan sifat-sifatnya dari kedua laki-laki itu. Kemudian ayahnya mulai menyebutkan sifat dari kedua laki-laki yang dimaksud ya. Kata beliau, wahai Hindun, yang pertama, laki-laki yang pertama ya, yang akan melamarmu adalah dia terhormat ya, dan terpandang di kaumnya. Tapi engkau bisa mempengaruhi laki-laki ini karena kebodohannya. Dia juga mau mengikuti dirimu ya, nanti kalau kamu menikah dengannya, dia mengikuti apapun kemauanmu. Dia akan tetap bersamamu, kata ayahnya Hindun. Dan laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang dia juga memiliki kemuliaan di kaumnya, memiliki nasab yang terhormat, memiliki kecerdasan. Laki-laki yang gesit gerakannya, ya, bukan laki-laki yang kebanci-bancian, bukan laki-laki yang letoy, bukan. Tapi laki-laki yang gesit, dia punya kewibawaan. Dan dia juga dapat mengatur keluarganya. Kemudian laki-laki ini, katanya ayahnya Hindun, dia kalau berdagang atau dia harus berperang, dia itu sangat-sangat lincah. Kalau untuk lapar ya dia sudah biasa, dan untuk berdebat dia tidak bisa terkalahkan. Ya, seorang wanita pasti akan memilih laki-laki yang kedua yang disebutkan oleh ayahandanya. Maka Hindun pun demikian. Hindun memilih laki-laki yang ditawarkan oleh ayahnya, laki-laki yang kedua. Apa kata Hindun? Wahai ayah, laki-laki yang pertama kalau aku jadikan dia sebagai seorang suami, maka lenyaplah kemuliaan dalam keluargaku. Jadi di mata Hindun itu, yang namanya laki-laki itu bukan laki-laki yang takut istri, bukan. Di mata Hindun, yang namanya seorang suami, itu dia harus punya wibawa di depan keluarganya, harus punya wibawa di depan anak-anaknya, harus punya wibawa di depan istrinya. Itu yang ingin Hindun miliki. Maka kata Hindun, kalau laki-laki yang pertama dia ikut terus sama istrinya, dia tunduk kepada istrinya, itu pasti akan melahirkan seorang anak. Dan kalaupun anaknya lahir dari dirinya, katanya Hindun, kalau anaknya lahir dari keturunannya, maka anaknya itu akan bodoh, ya, tidak punya wibawa. Saya mau menolaknya. Tapi kalau laki-laki yang kedua saya mau, kata Hindun ya. Karena dia itu punya wibawa. Dia gesit. Dia kalau berdebat dia tidak dapat dikalahkan. Dia berwibawa, dia mulia. Maka aku ingin menikah dengan laki-laki yang kedua. Dan ayahnya mengatakan laki-laki yang kedua ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya. Kita tahu Abu Sufyan ini seorang laki-laki yang sangat-sangat terkenal ya, sangat-sangat disegani oleh kaumnya. Kalau kaumnya tuh kalau mendengar nama Abu Sufyan disebut-sebut ya, mereka akan langsung melihat Abu Sufyan adalah seorang yang gagah berani. Nah, ini subhanallah. Jadi Hindun lebih memilih Abu Sufyan daripada laki-laki yang pertama. Nah, dari pernikahan dengan Abu Sufyan lahirlah seorang anak yang kelak anak ini menjadi seorang pemimpin ya untuk kaum muslimin, seorang Amirul Mukminin. Dari pernikahan dengan Abu Sufyan lahirlah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Nanti teman-teman bisa belajar. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah ya teman-teman. Nanti setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, nanti ada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan ini kita harus belajar. Ya, di antaranya yang menjadi pemimpin kaum muslimin kala itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pernah ada kejadian ya. Kejadian di mana ketika itu Hindun membawa Muawiyah. Ya, bawa anak kecil, ya, bawa anaknya yang belum dewasa, yaitu Muawiyah. Dan orang-orang di zamannya melihat Muawiyah itu adalah seorang anak yang cerdas. Seorang anak yang cerdas,
seorang anak yang berani, karena kan memang di mana-mana ya hukum berlaku, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Muawiyah, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan keberanian. Karena memang kedua orang tuanya juga memiliki sifat-sifat berani. Ya, ayahnya Abu Sufyan memiliki kemuliaan, kewibawaan, keberanian, ibunya Hindun apalagi. Maka ketika Hindun sedang membawa Muawiyah, orang-orang mengatakan ya kepada Hindun, jika anak ini sudah besar, kelak dia akan memimpin kaumnya. Dan Hindun tidak senang ya, Hindun tidak terbang dengan pujian yang telah dikatakan untuk anaknya. Hindun tidak lantas kemudian dia akhirnya membesarkan jiwanya ya untuk anaknya ya, tapi dia mengatakan, aku tidak akan puas jika dia hanya menjadi pemimpin kaumnya. Ya. Aku ingin dia menjadi pemimpin bukan hanya kaumnya. Ya. Dan terbukti subhanallah perkataan Hindun ini, ya biidnillah atas izin Allah, Muawiyah ketika besar bukan hanya menjadi pemimpin kaumnya, tapi menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. Bukan hanya memimpin kabilahnya saja, bukan. Tapi dia menjadi seorang pemimpin bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Khalifah Ar-Rashidin, Muawiyah menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin. Subhanallah, mutiara hikmah yang bisa kita ambil ya akhwat, ya. Jadilah kita seorang ibu yang senantiasa memiliki cita-cita yang luhur bagi anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dengan bagus. Kemudian teman-temannya atau saudaranya mengatakan, ini nanti kalau anakmu besar, anakmu bakal jadi imam di sebuah masjid. Maka kita berdoa kepada Allah. Kita katakan kepada anak kita, nak, jadilah engkau imam di Masjidil Haram. Jadilah engkau imam di Masjid Nabawi. Ya. Itu yang harus kita katakan dalam diri anak-anak. Saya jadi teringat teman-teman, ketika kami pernah bertemu dengan seorang syekh dari Mesir di Indonesia. Kami melihat beliau itu senantiasa mengatakan kepada anak-anaknya. Jadi anaknya sudah hafal Al-Quran sebelum usia 5 tahun. Dan bapaknya, kami pernah berjumpa di Indonesia ya. Dan kami melihat ayahnya tuh berkata kepada anaknya. Bukan lagi, waktu itu anaknya masih kecil ya. Anaknya 3. Yang pertama ketika itu kami melihat masih usia belasan tahun ya. Yang kedua Yazid itu usia masih di bawah 10 tahun. Tapi ayahnya sudah mengatakan kepada mereka berdua nih, kepada anak-anaknya. Ya Syekh, ya Syekh. Ketika itu sudah mengatakan demikian. Ya Syekh, kamu akan menjadi Syekh ya. Di Mesir, kamu akan menjadi seorang muallimul Quran. Dan panggilan sehari-harinya kepada mereka berdua itu Syekh. Syekh Yazid, Syekh Tabarak ya. Jadi memang menancapkan dalam diri anak-anaknya sebagai orang tua ya, Syekh Kamil itu sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah jadikan engkau syekh. Dan subhanallah teman-teman, subhanallah saya merinding ya ketika berbicara ini. Betul, saat ini anak pertamanya Syekh Kamil usianya belasan tahun. Saat ini beliau sudah menjadi syekh biidnillahi taala. Dan yang belajar di depannya beliau itu, di depannya Syekh Tabarak, ya, itu adalah orang-orang besar. Usianya lebih sepuh daripada gurunya. Subhanallah. Maka menjadi orang tua, apalagi seorang ibu yang sering berjumpa dengan anaknya, ya, tancapkan dalam jiwa anak-anak kita bahwa kamu itu akan menjadi orang besar. Kamu itu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Ya. Jangan kita justru menjadi seorang ibu yang akhirnya mengucapkan dari kata-kata kita untuk mengecilkan harapan anak-anak kita. Jangan, wahai akhwat. Katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, engkau akan, ibu terus berdoa agar engkau menjadi syekh misalnya ya, di jamiah atau di Universitas Madinah. Bukan hanya menjadi talib, ya, tapi menjadi syekh, menjadi mudarris, menjadi dosen. Kita katakan kau akan memimpin peperangan kaum muslimin ya, ketika nanti
kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, akan berperang dan dia akan menang di masa depan. Ya. Subhanallah. Dan memang orang-orang hebat nih ya, seperti Muhammad Al-Fatih, itu dari kecil orang tuanya sudah memvisualisasikan ya kepada anak-anaknya, dibawa anaknya itu. Kita masih ingat bagaimana ayahnya Muhammad Al-Fatih ya, ketika membawa Muhammad Al-Fatih di sebuah benteng, dan dia mengatakan, wahai Muhammad Al-Fatih, lihat benteng itu akan kau runtuhkan. Subhanallah. Maka perlu nih, terutama bagi seorang ayah juga ya, untuk menancapkan cita-cita yang besar dalam jiwa anak-anak, agar kelak anak-anak kita tuh punya keinginan yang lebih ya, untuk meraih masa depannya, terutama cita-cita mengabdikan dirinya untuk Islam. Ya, bukan hanya cita-cita dunia ya akhwat. Cita-cita dunia dia tidak akan dibawa mati, tapi lebih dari itu adalah kemuliaan akhirat yang kita cari. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Hindun ya menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, maka kemudian terjadilah perang Badar. Ya, perang Badar tiba pada tahun 2 Hijriah. Maka Hindun ini, karena dia adalah seorang wanita yang berani, ya, seorang wanita yang dia itu tidak ambil bagian ya dalam peperangan Badar, maka dia bersama wanita-wanita musyrikin kala itu, wanita-wanita Quraisy kala itu ya, berangkat ke peperangan Badar, menyemangati peperangan Badar. Dan kala itu di peperangan Badar terbunuhlah orang-orang terdekatnya Hindun. Orang-orang terdekatnya Hindun termasuk diantaranya ayahnya, paman dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu. Ya. Dibunuh oleh Hamzah. Ya, jadi orang-orang terdekatnya Hindun ini terbunuh oleh Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Hindun menangis ya, dan pernah bertemu dengan Khonsa di pasar Ukaz, dan Khonsa bertanya kepada Hindun, wahai Hindun, apa yang kau tangisi? Kenapa engkau menangis? Kata Hindun, aku menangis karena rasanya sakit, harus kehilangan orang-orang terdekat. Maka aku akan berjanji dalam diriku, kata Hindun, aku akan membalaskan dendam kepada Hamzah. Bagaimana caranya agar Hamzah itu terbunuh? Itu yang ada di kepala Hindun, terngiang-ngiang ya dalam diri Hindun. Bagaimana caranya agar Hamzah itu terbunuh, agar Hamzah itu lenyap. Terus ya, dendam kesumat ya, yang ada dalam diri Hindun, sampai akhirnya muncullah orang-orang Quraisy untuk membalas dendam peperangan Badar atas kemenangan kaum muslimin di peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud kan 1 tahun setelah perang Badar ya, 3 Hijriah. Maka dalam perang Uhud ini benar-benar Hindun mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Dia bahkan memilih seorang budak ya yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah orang Habasyah. Dan Wahsy ini dulu adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Dia memilih Wahsy karena Wahsy ini terkenal laki-laki yang sangat pintar bermain tombak ya. Dan dia adalah laki-laki dari Habasyah. Jadi orang-orang Habasyah itu zaman dulu kala teman-teman terkenal dengan kelihayannya bermain tombak. Ya, kelihayannya bermain tombak. Maka dipilih Wahsy. Ini adalah seorang yang kelak akan fokus membunuh atau memburu Hamzah. Jadi, dan Wahsy sebelum bergerak menuju perang Uhud ya, Wahsy sudah dijanjikan oleh Hindun ya. Dan ketika itu Hindun tuh pakai gelang, pakai kalung, pakai perhiasan yang ada dalam dirinya. Dan dia mengatakan kepada Wahsy, ya hai Wahsy, ya, fokus kamu bunuh Hamzah. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, ya, maka perhiasan yang ada sekarang nih, yang aku pakai akan aku berikan semua kepadamu. Dan ketika itu juga Wahsy diiming-imingi ya dengan dimerdekakannya Wahsy kalau Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Jadi benar-benar memang Wahsy ini dilatih, bukan dilatih ya, difokuskan hanya untuk membidik satu orang, yaitu Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketika peperangan Uhud ya berkecambuk, maka Wahsy pun dia akhirnya fokus ya mana Hamzah, dan yang menjadi sasarannya bukan ya adalah Hamzah, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Hamzah. Dan subhanallah teman-teman, ketika perang Uhud ini Hindun juga dia ambil peran
dia menjadi seorang pemimpin bagi kaum wanitanya, pergi ikut berperang. Dan peperangan Uhud ini dipimpin oleh suaminya yaitu Abu Sufyan. Hindun dan kawan-kawan wanitanya menabur rebana menyemangati para bapak-bapaknya, suaminya ya untuk terus berperang. Dan kita tahu ya di peperangan Uhud itu peperangan yang sangat sengit ya. Hamzah waktu itu juga sudah, beliau itu karena beliau itu kan mendapat julukan singanya Allah ya. Hamzah itu tidak ada rasa takut kalau untuk berperang di jalan Allah. Maka ketika perang Uhud, Hamzah itu sudah bawa 2 pedang ya. Hamzah bawa 2 pedang. Hamzah menebas siapapun yang berjumpa musuh-musuh Allah, yang berjumpa dengannya ditebas ya kepalanya. Maka Hamzah ini terkenal sebagai sahabat ya, sebagai paman Nabi yang sangat-sangat berani ya, dan dijuluki sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Hamzah sedang sibuk teman-teman untuk memerangi musuh-musuh Allah ya dengan 2 pedang yang dibawanya, maka ketika itu ada orang yang memburu di belakang Hamzah ya. Dialah Wahsy bin Wahsy ya, yaitu seorang budak dari Jubair bin Mut'im, yang akhirnya Wahsy berhasil membunuh Hamzah di peperangan Uhud ya. Dan ketika tahu Hindun juga dia mundar-mandir di peperangan Uhud itu memperhatikan gerakannya Wahsy bin Harb. Apakah Wahsy sudah membunuh Hamzah atau belum ya. Dia kesana kemari lihat itu. Ketika perang berkecamuk tuh fokus, kira-kira Wahsy sudah membunuh Hamzah belum? Wahsy sudah membunuh Hamzah belum? Dan tepat ketika tahu Hamzah terbunuh di tangan Wahsy, apa yang dilakukan oleh Hindun? Yang dilakukan oleh Hindun dengan dendam kesumatnya, dia mendatangi ya jenazah Hamzah dan merobek dadanya Hamzah, mengambil jantungnya Hamzah, dimakannya jantungnya Hamzah dan dilepehkannya. Maka Hindun ini teman-teman terkenal dengan sebutan Akhlatul Akbad. Akhlatul Akbad ini Akhlatul Akbad. Ini wanita pemakan jantung. Jadi memang Hindun ini seorang yang pemberani ya, sampai-sampai ketika tahu Hamzah terbunuh itu langsung dikeluarkan jantungnya, dibelah, dibelek ya dadanya. Ini kan kalau kita bayangkan ya wanita zaman sekarang itu kan enggak ada ya yang seperti Hindun itu, saya kira belum ada. Berani gitu ya, dibelek dadanya laki-laki, kemudian diambil jantungnya, dimakan, dilepehkan lagi. Namanya jantung kan pahit. Terus Hindun tuh memuaskan dendam kesumatnya ke Hamzah. Nah, setelah peperangan Uhud selesai dan akhirnya kita tahu ya peperangan Uhud itu kaum muslimin kalah dan Hindun serta teman-temannya pulang kembali ya Makkahul Mukarramah. Dan ketika itu Hindun masih tetap memusuhi kaum muslimin sampai akhirnya datanglah penaklukan Mekah ya, penaklukan kota Makkahul Mukarramah. Masuklah Rasulullah SAW beserta rombongannya, dan kala itu yang sudah masuk Islam kala itu ya suaminya Hindun yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan kala itu mengatakan kepada istrinya, "Wahai Hindun, aku telah masuk Islam ya, dan takutlah sesungguhnya Rasulullah SAW akan datang ke kota Makkah dengan rombongan yang sangat banyak." Maka kata Abu Sufyan sudah tidak lagi malu-malu ya untuk menerangkan dirinya sudah masuk Islam. Abu Sufyan mendekati Ka'bah dan mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke dalam agamanya Muhammad, masuklah ke dalam Islam. Sungguhnya aku sudah masuk Islam. Muhammad akan datang di Fathu Makkah itu, akan datang bersama rombongan yang jumlahnya banyak sekali nggak terhitung." Maka kata Abu Sufyan, "Siapa yang mau aman, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Siapa yang mau aman, masuklah ke masjid. Siapa yang mau aman dari Muhammad, masuklah ke rumah masing-masing dan tutuplah pintu-pintu." Itu yang dikatakan oleh Abu Sufyan kepada kaumnya kala itu. Ya, maka kaumnya kala itu mereka sebagian masuk ke rumahnya Abu Sufyan, sebagian lagi masuk ke masjid, sebagian lagi masuk ke rumahnya masing-masing. Nah, ketika tahu ya Abu Sufyan sudah masuk ke dalam Islam, Hindun kala itu belum mau masuk Islam ya. Hindun kala itu masih ada dendam kesumat di dalam dirinya, dan subhanallah Allah mendatangkan cahaya hidayah untuk Hindun ya, yang tadinya awalnya benci Islam. Kemudian Allah datangkan cahaya di hati Hindun, dan Hindun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku ingin masuk Islam, aku ingin mendatangi Muhammad." Dan suaminya Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Hindun, engkau adalah wanita yang banyak dosanya. Engkau tuh adalah wanita yang dulu tuh
sangat benci kepada Islam. Saya malu kalau harus datang membawamu mendatangi Rasulullah SAW. Kamu minta deh salah satu dari keluargamu dari kalangan laki-laki untuk antarkan kamu ke Rasulullah SAW. Maka ketika itu Hindun ya menemui Utsman bin Affan, kemudian meminta diantarkannya ke Rasulullah SAW, ke hadapan Rasulullah SAW, dan bersyahadatlah Hindun ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Hindun ke dalam agama Islam. Nah, ketika itu teman-teman, ketika tahu Rasulullah SAW ya tahu keislaman Hindun, maka Hindun mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, apa yang dikatakan oleh Hindun ketika Hindun masuk Islam, ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu, saya mengambil sumpah setia, kata Hindun ya. Apakah wanita-wanita ketika membaiat engkau ya Rasulullah ya berjabat tangan? Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, inni la usafihun nisa inna qawli limi'ati imra'atun mithlu qawli limra'atin wahidah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku itu tidak akan pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Dan bahwasanya perkataanku kepada 100 wanita sama ya, perkataanku kepada 100 wanita itu sama sebagaimana kepada seorang wanita. Jadi maksudnya benar-benar Rasulullah SAW itu memegang apa yang dikatakan oleh beliau kepada Hindun ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang ketika itu berbaiat kepada Rasulullah SAW, apakah kalian membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun? Maka kemudian Hindun pun ya menerima baiat tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang yang telah masuk Islam, janganlah kalian mencuri. Maka Hindun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu adalah suami yang bakhil, suami yang pelit bin koret. Maka apakah aku boleh, ya kata Hindun, mengambil makanan untuk aku makan tanpa seizinnya? Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan keringanan untuk Hindun ya, dan mengatakan ya, ambillah secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhanmu ya, sesuai dengan kebutuhanmu saja. Dan Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berzina ya. Maka Hindun mengatakan, mungkinkah seorang wanita merdeka berzina ya Rasulullah gitu ya. Dia tuh seorang wanita yang kalau Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, dia bertanya ya. Bertanyanya itu bukan pertanyaan yang menentang, bukan, tapi memang bertanya sesuatu yang ingin dia ketahui ya. Inilah Hindun. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan ya, wahai orang-orang yang berbaiat, janganlah engkau berbuat dusta yang diada-adakan. Maka Hindun mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kedustaan itu adalah amalan yang buruk, atau kedustaan itu amatlah buruk. Inilah Hindun, dia menyaut gitu ya. Orangnya tuh benar-benar totalitas lah. Dia tuh totalitas. Sebelum masuk Islam dia totalitas, setelah masuk Islam dia pun menjadi seorang wanita yang totalitasnya. Nah, akhirnya Hindun masuk ke dalam Islam ya. Relung dada Hindun telah dipenuhi dengan cahaya Islam. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya, dulu aku adalah seorang wanita yang sangat-sangat membencimu. Tapi sekarang aku adalah seorang wanita yang akan memuliakan engkau dengan keluargamu ya. Dan inilah Hindun, dia wanita terbaik ya di masa jahiliyah dan wanita terbaik setelah dia masuk Islam. Dia buktikan teman-teman ya, kemuliaan dia, totalitasnya Hindun ketika masuk Islam, ketika berada dalam peperangan Yarmuk. Ya, jadi Hindun itu ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang Romawi di peperangan Yarmuk, maka kala itu wanita-wanita termasuk diantaranya adalah Hindun bin Utbah ya keluar dan mengatakan kepada rombongan kaum muslimin ya, mau menyemangati. Kalian harus menang ya, kalian harus dapat kemenangan untuk memerangi orang-orang Romawi. Kalian adalah laki-laki yang gagah berani, jadi menyemangati. Dan kala itu di peperangan Yarmuk, kala itu Hindun mengatakan, dan ketika itu Hindun membawa kayu ya, dan mengatakan kepada Zubair bin Awam, kata beliau, korbankanlah nyawamu ya, wahai Hindun ya. Ketika bertemu dengan Zubair bin Awam, Zubair mengatakan, korbankanlah nyawamu sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahanmu. Maka subhanallah, Hindun ini benar-benar menjadi wanita yang dia berani ya di segala peperangan, termasuk di peperangan Yarmuk. Dan di peperangan Yarmuk ini teman-teman, ada seorang wanita yaitu Asma bin Yazid bin Sakkan.
dia berhasil membunuh 9 pasukan Romawi ya dengan kayu yang dibawanya. Ya, jadi memang dalam peperangan Yarmuk ini banyak kaum wanita yang ikut berperang ya kala itu. Dan subhanallah di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika Hindun sudah hidup ya di zamannya Khalifah Abu Bakar, maka ketika di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya, Hindun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun 14 Hijriah, di mana subhanallah Hindun ini digambarkan oleh putranya yaitu Muawiyah. Kata Muawiyah, sesungguhnya ibuku di zaman jahiliyah beliau memiliki kewibawaan, begitu pula di zaman Islam beliau memiliki kemuliaan yang sangat-sangat tinggi. Itulah sosok Hindun bin Utbah. Dia akan menjadi sosok wanita yang akan terus diteladani oleh wanita-wanita sampai hari kiamat nanti. Wanita-wanita pemberani, wanita-wanita yang bukan hanya mengekor kepada orang-orang yang belum beragama Islam, yang belum masuk Islam ya. Hindun patut dijadikan contoh bagi para pemudi-pemudi yang saat ini kecanduan ya, mengikuti teladan-teladan orang-orang Korea misalnya ya. Ikutilah wanita-wanita atau pemudi-pemudi sekarang, ikutilah sosok Hindun bin Utbah. Bagaimana dia memiliki kemuliaan, bagaimana dia memiliki wibawa, bagaimana dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam. Dan beginilah yang harus kita lakukan seharusnya. Bukan wanita yang tidak tahu kemana dia harus mengekor. Wanita-wanita kaum muslimin seharusnya dia tahu teladan siapa yang harus dijadikan teladan.